يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، يعلمون أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويسرهم على إقامة الدين. رب لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الhamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat ini adalah saat yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan kita. Saat ini Allah menanamkan di dalam diri kita, di hati kita, kita telah melaksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud yang telah kita lakukan bersama memiliki makna bahwa kita itu adalah lemah di hadapan Allah. Sekuat apapun kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar pengaruh kita lemah di hadapan Allah.
Oleh karena itu kita tinggalkan sifat sombong kita. Kita tinggalkan sifat congkak kita. Kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Karena itu justru akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di mukaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah demi Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu akan menjadi manusia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar ini adalah nama telaga yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar nahrun fil jannah kaffatahu min dhahab wal ma'u yajri 'ala al-lu'lu' wa ma'u bayadun min al-banat min al-laban wa ahla min al-asal. Al-Kautsar adalah nama sungai di surga yang tepi-tepinya terbuat dari emas permata. Airnya mengalir di atas permata yang warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa telaga Kautsar adalah suatu telaga yang luar biasa keindahannya. Saat kita bisa meminum air dari telaga Kautsar, maka kita tidak akan bisa haus untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini adalah ketika putra Rasulullah yang bernama Sayyidina Ibrahim wafat, orang-orang kafir Quraisy mencemooh dengan mengatakan bahwa Muhammad telah abtar, telah putus keturunannya. Ketika orang-orang kafir menyampaikan kalimat yang demikian itu, Rasulullah menjadi sedih. Maka kesedihan Rasulullah itu berakibat turunnya surat Al-Kautsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Kautsar ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sangat banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah kita terima. Dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu, kita tidak akan bisa mampu untuk menghitung seberapa besar kenikmatan Allah yang sudah kita terima. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu untuk dapat menghitung. Ma'asyiral muslimin, andai kata saat ini kita sakit, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang besar. Kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagai investasi pahala kita di akhirat kita. Saat kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperbaiki diri, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jikalau saat ini kita tidak memiliki apapun, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah dapat sujud yang saat ini kita telah laksanakan rukuk dan sujud itu.
Maka ketika kita mampu untuk meletakkan dahi kita di tanah, maka itu kata Rasulullah adalah lebih baik dari dunia serta isinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah banyak diberikan kepada kita, sering kita itu lupa. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Walaupun Allah memberikan satu penjelasan di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyampaikan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmat Allah yang manakah yang bisa didudaskan? Nikmat Allah yang manakah yang bisa didustakan? Kita hanya sering kali lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Kita sering kali menghitung-hitung musibah, menghitung-hitung kesusahan, menghitung-hitung kerugian kita di dunia, lupa dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sebagaimana Hasan Al-Basri, ulama besar, menyampaikan, sifat dasar manusia itu selalu menghitung-hitung musibah, lupa dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang dirahmati oleh Allah adalah mengaplikasi rasa syukur kita dengan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah kendaraan hati untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terpenting, yang terpokok dalam kehidupan kita tidak ada lain bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh menyatakan istiqmalun ni'mah, istiqmalun ni'mah fit ta'ah li ziyadatin nikmah. Menyempurnakan kenikmatan dengan jalan taat kepada Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, maka akan aku tambah. Jika kamu tidak menyukuri atas nikmat Allah, maka azab Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang sudah diterima, tetapi tidak mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu akan menjadi musibah dalam kehidupan kita. Lantas dengan cara apakah untuk merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah? Ada dua cara untuk mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ibadah individual dan ibadah sosial. Kita melaksanakan sholat, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, menjadi manusia-manusia memiliki kesolehan pribadi, dan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai realisasi kepedulian kita terhadap sesamanya. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, harus memiliki dua sifat ganda. Harus memiliki fungsi ganda. Yang pertama, kita menjadi manusia yang berkualitas, bersih hati, karena kita selalu sujud kepada Allah. Dan kita menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Saat tangan kita mengangkat untuk takbir kepada Allah, di saat yang lain tangan kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban. Sejarah daripada hewan kurban terjadinya perintah melaksanakan kurban ini adalah
suatu kejadian yang sangat luar biasa. Sosok Nabi yang diberikan oleh Allah sebagai gelar Khalilullah, yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam rangka untuk menerima ujian-ujian Allah. Nabiullah Ibrahim merupakan sosok manusia yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran atas ujian Allah. Maka Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Saat Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, semua malaikat protes kepada Allah. Ya Rabb, kenapa engkau beri gelar Khalilullah, kekasihmu ya Rabb? Adam, Nabiullah Ibrahim yang selalu sibuk dengan keluarga dan kekayaannya. Maka Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, jangan kau lihat Ibrahim hambaku itu dari sisi lahiriah, tapi lihatlah sisi batiniah dan ketaatannya kepadaku. Maka Allah mengizinkan kepada malaikat untuk menguji Nabi Ibrahim. Berbagai macam ujian-ujian, Nabi Ibrahim lolos dari ujian-ujian yang ada. Di dalam kitab Masyiatul Anwar itu dijelaskan, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat luar biasa, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Beliau memiliki domba sebanyak 1000, memiliki lembu sebanyak 300, memiliki onta sebanyak 100. Dalam keterangan yang lain, Nabi Ibrahim memiliki 12.000 ternak, dan ini adalah jumlah yang besar. Jika hidup di masa ini, tentunya Nabi Ibrahim adalah manusia milioner. Tetapi ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ternak siapakah sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ternak yang sebanyak ini adalah milik Allah. Saat ini menjadi milikku. Akan tetapi ketika Allah memintanya, akan aku serahkan semua ternak. Jangankan ternak, jika Allah meminta putraku tersayang, Nabiullah Ismail diminta, akan aku serahkan. Di dalam keterangan, dalam riwayat ini sebagai dasar untuk diuji benar-benar atau tidak. Ternyata Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad, sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dipentingkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka ketika kita memiliki kemampuan untuk dapat berkorban, menyembelih hewan korban, maka laksanakanlah. Kalau tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sya'atan falam yudhik fala yarban musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat persolatan. Dalam hadis yang lain lebih mengerikan lagi, Rasulullah menyampaikan, man wajada sya'atan falam yudhik falyamut Yahudiyah atau Nasraniyah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Begitu pentingnya, maka tidak ada alasan bagi kita ketika kita memiliki harta untuk dapat berkorban, maka kita harus benar berkorban. Kita harus laksanakan korban itu. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, pahala apa yang kau berikan kepada umat Muhammad yang melaksanakan korban? Maka Allah menjawab, wahai Daud, saat umat Muhammad melaksanakan penyembelihan korban, maka setiap bulu dari hewan yang dikorbankan akan aku beri pahala 10, akan aku hapus keburukan 10, dan akan aku angkat derajatnya 10. Setiap helai bulu korban yang disembelih itu aku jadikan sebagai istana-istana di dalam surga yang penuh dengan keindahan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin,
kesempatan kita. Kalau haji itu perintahnya adalah 1 kali seumur hidup, tetapi korban itu bukan 1 kali seumur hidup. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan berkorban, maka kita harus berkorban. Karena itu adalah sebagai kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang perlu saya sampaikan, bahwa orang yang benci kepada Rasulullah, tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan ajaran-ajaran Rasulullah, tidak peduli dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang yang demikian akan terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekarang kita tidak memiliki kemampuan untuk berkorban, masih 3 hari lagi hari tasyrik kita bisa melaksanakan korban. Mungkin saat ini kita tidak memiliki, tapi mungkin besok atau lusa kita memiliki kelebihan harta. Maka kelebihan harta itu mari kita gunakan untuk membeli hewan korban sebagai sarana kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan disembelihnya korban itu akan matilah sifat-sifat kehewanan kita, sifat kesombongan kita, sifat frisek kita. Darah yang mengalir terhadap hewan yang kita korbankan itu akan mematikan sifat-sifat hewaniah yang menempel di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكمة وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وكل أنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا لمن حيث مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجلال إكرامك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم ترحمون واعلموا أن ما يوم هذا ويوم عظيم وحل الله في الطعام وحرم عليهم الصيام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة وشافي الأمة وارض الله على خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا يا الله والمسلمين وعافنا والمسلمين وبارك لنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل